saya. Perkenalkan, nama saya Bidan Rantika. Di sini saya yang menjaga pada hari ini. Tujuan ibu kesini ingin mengontrol kondisi bayi ibu ya. Anak ibu yang keberapa? Oh, anak kedua. Lahirnya 5 hari yang lalu. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya pada bayi ibu. Tujuannya untuk memastikan apakah bayi ibu dalam keadaan sehat atau ada kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan pada bayi ibu. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah ibu mengizinkan? Baik, jika ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama, kita membuka kain bedong. Selanjutnya, melihat postur bayi, tonusnya seperti apa, dan bayi yang sehat itu akan gerak aktif. Selanjutnya, mengkaji kulit bayi. Warnanya dilihat, terus turgornya, terus melihat spot tanda lahir, takutnya ada tanda lahir di bagian perut, dan melihat ada atau tidaknya pembengkakan, takutnya ada kemerahan atau bisul pada bagian perut. Kita angkat bayi menggunakan popok. Kita timbangnya 30 gram ya. Selanjutnya kita angkat kembali, dan setelah itu kita ukur panjang badannya dari atas kepala sampai ujung kaki. Normalnya itu 46-50 cm. Di sini panjang badannya 48 cm. Selanjutnya lingkar kepala kita ukur di belakang kepala. Lingkar kepalanya 35 cm. Selanjutnya kita ukur lingkaran atasnya. Kita ukur di siku lilanya berapa, 12 cm. Selanjutnya kita ukur lingkar dada. Maaf ya Dek. Kita ukur lingkar dadanya 32 cm. Selanjutnya kita ukur tanda-tanda vitalnya, pernapasannya berapa kali per menit. 50 kali per menit. Selanjutnya kita hitung DJJ. Kita hitung menggunakan stetoskop 150 kali per menit. Selanjutnya kita mengecek suhunya berapa Celcius. Maaf ya Dek. Suhunya 36,5 Celcius. Selanjutnya kita periksa bagian kepala, takutnya ada pembekakan atau tidak, terus tumpang tindih, terus ubun-ubunnya kita tekan cekung atau tidak, terus takutnya ada caput succedanum. Selanjutnya pada bagian wajah, apakah udip atau tidak. Untuk pada bagian mata, kita lihat adanya cairan atau tidak, terus konjungtivanya anemis atau pucat. Yang normal itu warna matanya merah muda. Terus kita lihat skrelanya putih, tidak ikteris.
Selanjutnya kita periksa bagian hidungnya menggunakan penlight. Kita lihat mengeluarkan secret atau tidak, simetris antara kiri dan kanan atau tidak, terus lubangnya ada penyumbatan atau tidak. Tidak ada ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Kita lihat kering atau tidak. Terus masukkan jari kelingking, meraba ke langit-langit, ada celah atau tidak. Ketika dimasukkan ada reaksi pada bayi atau tidak. Matanya melihat ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada kedua telinga, kiri dan kanannya simetris atau tidak, sejajar dengan mata atau tidak, normalnya itu sejajar dengan mata. Selanjutnya kita lihat telinganya mengeluarkan cairan atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian leher, meraba apakah ada pembekakan atau tidak, takutnya ada kelenjar. Terus pada bagian dada kita lihat pernapasannya sesuai atau tidak, ternyata bagus. Selanjutnya kita pengecekan pada bahu, lengan, dan tangan. Kita lihat gerakannya aktif atau tidak. Selanjutnya kita cek jarinya lengkap atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5 lengkap ya. Terus kita menyentuh tangannya apakah ada refleks pada bayi atau tidak, menggenggam yang disebut dengan muro. Terus kita melakukan tepuk tangan, bayinya terkejut atau tidak. Terkejut ternyata. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di abdomen, yaitu tali pusat. Kita lihat tali pusatnya puput atau belum. Terus kita lihat tali pusatnya ada kemerahan atau tidak, atau terjadi infeksi. Tidak ada ya. Selanjutnya kita periksa pada bagian tukai dan kaki. Kita lihat pada kaki si bayinya gerakannya aktif atau tidak. Kita lihat bagian kanan dan kirinya simetris atau tidak. Kita lihat jarinya lengkap ya, ada kiri dan kanan 5 dan 5. Terus kita lihat susunan pada bagian jari-jarinya rapi atau tidak. Dan kita lihat ada refleks plantar dan Babinski. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Kita raba bagian punggungnya lurus atau tidak. Lurus ya, tidak ada pembengkokan pada punggung. Selanjutnya yang terakhir kita periksa bagian genitalia. Kita periksa yang terakhir pemeriksaan genitalia. Kita buka popoknya. Amin dan anusnya ada labia mayora dan minora. Untuk bagian anusnya apakah sudah keluar mekonium atau belum. Setelah itu anusnya kita lihat berlubang atau tidak. Untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai, kita pakaikan kembali popoknya, bajunya, dan juga bedongnya. Ibu, untuk pemeriksaan fisik pada bayi ibu sudah selesai. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaannya Bu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk hasilnya bayi ibu dalam keadaan sehat ya Bu ya, dalam batas normal, tidak ada kelainan ya Bu ya, alhamdulillah. Ibu harus selalu menjaga kehangatan bayi. Ketika sudah menyusui, jangan lupa untuk menyedawakan bayinya ya Bu ya, sampai sendawa. Lakukan ditepuk-tepuk untuk mengetahui bayi ibu sudah kenyang atau belum. Perhatikan gerakan bayi ibu aktif atau tidak. Setiap waktu harus memerhatikan bayi ibu. Takutnya bayi ibu terjadi kenapa-kenapa. Jangan sampai membiarkan bayi ibu kelaparan. Harus sesering mungkin memberikan ASI. Nanti ibu lebih banyak mengkonsumsi makanan yang sehat supaya bayi ibu juga nanti ikutan sehat gitu. Terus nanti seperti makanan yang bergizi, pola makanan ibu harus diatur ya, harus dijaga. Ibu juga jangan sampai makan makanan yang sembarangan ya Bu. Nanti harus
harus memperbanyak makan sayuran ya Bu ya, agar ASI ibu lancar. Jadi nanti ibu lebih sering memberikan ASI pada bayi ibu. Pola tidur ibu juga nanti harus dijaga ya Bu ya, supaya istirahat ibu dengan cukup. Ada yang ingin dipertanyakan Bu sampai sini? Jika ibu cukup paham, untuk selanjutnya apabila anak ibu sakit atau mengalami demam yang jangka waktunya lama, ibu harus segera secepat mungkin kunjungan ulang ya Bu, untuk mengetahui kondisi bayi ibu dan penyebabnya apa. Semoga ibu mudah dimengerti dan dapat dipahami.